permasalahan industri pelek kita, terutama yang kita alami ini adalah kesediaan atau cetakan dari pelek itu sendiri. Nah, karena pelek ini dibuat dengan cetakan, di mana cetakan ini harus mempunyai ketahanan panas, ketahanan deformasi, sama lifetime mold itu sendiri yang biasanya di 60-120.000 shot testing. Untuk menyediakan material seperti itu, kita biasanya menggunakan baja perkakas. Sebagaimana kita ketahui, untuk pengecoran baja perkakas atau kesediaan baja perkakas testing itu boleh dikatakan tidak ada di Indonesia. Untuk memenuhi perkembangan industri otomotif yang sangat pesat, kita Pakokrina harus menyiapkan berbagai fasilitas penunjang produksi, terutama cetakan pelek itu sendiri. Yang awalnya kita, di mana material baja perkakas ini kita suplai dari import, dalam perkembangan waktu kita harus segera menyiapkan supplier lokal yang bisa menyiapkan baja perkakas secepat mungkin. Karena pada prinsipnya kita sebagai wheel manufaktur, kita membutuhkan cetakan yang mana material dari cetakan itu terbuat dari baja perkakas. Dan selama ini baja perkakas itu masih diimpor dari luar, yaitu dari Bulgaria, Eropa Timur. Nah, dalam hal import ini kita memerlukan lead time waktu yang cukup lama, terutama di development. Sementara kebutuhan customer semakin hari semakin mendesak, sehingga kita memerlukan lead time development yang sangat singkat. Sebagai ilustrasi saja bahwa penjualan mobil di pasar domestik pada tahun 2021 itu sebesar 54.000 unit mobil. Dan jumlahnya akan terus naik seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. Saat ini tidak hanya ada mobil konvensional saja, tetapi muncul mobil elektrik juga. Nah, potensi pasar pembuatan velg ini sangat besar sekali. Jadi peluang untuk memproduksi velg akan bertambah besar seiring dengan perkembangan pertumbuhan produksi mobil. Jadi mitra kami, PT Pakokrina adalah salah satu grup perusahaan PT Astra Autopart yang bergerak di bidang usaha industri pembuatan komponen otomotif, yaitu velg mobil dan velg kendaraan roda 2. Nah, saat ini mereka membutuhkan sebuah material produksi lokal karena saat ini mereka masih import, dan kalau import itu butuh waktu dan harga yang cukup tinggi. Sehingga mereka membutuhkan material baja perkakas produksi lokal yang mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, sifat tahan panas, yang kedua adalah tahan terhadap beban tiba-tiba, yang ketiga adalah tahan aus, dan yang terakhir mempunyai sifat yang tangguh. Dan kemudian material ini juga mempunyai tuntutan. Material ini harus mampu mencetak sekitar 80.000 sampai 120.000 kali cetak velg. Jadi kami mengembangkan produk baja perkakas dengan metode pengecoran logam. Yang saat ini baja perkakas tersedia di pasar itu masih berupa bloom atau kubus. Sehingga kami mencoba mengembangkan produk baja perkakas dengan metode pengecoran. Metode pengecoran logam untuk membuat baja perkakas ini baru kita mulai pertama di Indonesia untuk membuat sebuah produk.
produk ini nanti yang akan kita pakai di industri untuk membuat cetakan velg. Jadi yang kita buat itu adalah dies atau cetakan. Dies atau cetakan ini akan dipasang di sebuah mesin yang namanya mesin die casting. Mesin die casting ini adalah sebuah mesin yang akan menyuntikkan material aluminium cair ke dalam cetakan. Nah, ketika cetakannya sudah ada, kemudian disuntikkan aluminium cair ke dalam cetakan, akan diproduksi sebuah velg. Velg mobil yang kita pakai sehari-hari, kurang lebih seperti itu. Baja perkakas ini sebagai cetakan yang kita develop atau kita riset dengan Polman, kedepannya menjadi kebutuhan yang sangat urgent karena dengan bisanya kita buat di lokal, sehingga lead time development kita menjadi lebih singkat. Biasanya kita di kisaran 6-8 bulan untuk menyediakan cetakan. Dengan adanya proses lokal ini, kita bisa sebulan sampai 2 bulan, bisa mereduksi 6 bulan development itu sendiri. Terus dari baja perkakas ini kita ketahui bahwa kemampuan cetakannya bisa 2 kali lipat dari besi cor biasa, dimana dengan baja perkakas ini lifetime mold itu bisa 2 kali lipat atau sampai 3 kali lipat masa lifetime-nya. Dan kedepannya baja perkakas ini kalau bisa diproses di lokal, sehingga supplier-supplier lain atau kompetitor kita juga bisa mengikuti jejak kita, di mana untuk menyediakan cetakan ini bisa dibuat di lokal. Kalau dari nilai efisiensi cukup besar sekali ya, karena material jika impor dari luar negeri membutuhkan waktu yang cukup lama, indennya cukup lama. Kami bisa membuat dalam waktu kurang lebih dari 2 atau 3 hari untuk membuat baja perkakas ini. Dan harga yang kami tawarkan kepada mitra itu jauh sekali di bawah harga ketika mereka impor dari luar negeri. Sehingga efisiensi yang ada di industri cukup besar dari sisi pengadaannya saja. Belum dari sisi machining, proses permesinan. Proses permesinannya jauh lebih singkat. Kalau dari import harus machiningnya banyak, kalau dengan lokal hanya permukaan-permukaannya saja. Industri saat ini sudah memesan kira-kira 50-60 tipe cetakan velg dari hasil prototipe yang kita berikan cuma-cuma, yang kita uji cobakan di PT Pako. Jadi dampak secara ekonominya luar biasa ya, sampai 50-60 jenis cetakan sudah kita produksi dengan material baja perkakas produksi lokal ini. Program riset terapan dari LPDP yang dikelola oleh Direktorat Mistas Studi ini sangat bagus sekali ya. Kenapa? Karena kami riset diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di industri. Manfaat tentunya tidak hanya di industri, tetapi juga di institusi. Dosen dan mahasiswa yang terlibat merasakan manfaat menyelesaikan proyek real dari industri. Harapan kami ke depan mudah-mudahan ada lagi nih program riset terapan sehingga kami bisa mengembangkan kembali apa yang sudah kita lakukan dengan topik yang berbeda.